Oke, jadi di video kali ini gue bakal nge-review anime yang berjudul Gekkotsu Kisesama Satria Tengkorak Berkelana di Dunia Lain. Iya, anime yang dari detik pertama kalian nonton itu udah sangat... Maksud gue, bayangin aja kalian baru mau nonton ini anime karena kalian kira ini anime family friendly. Tahu-tahu di detik pertama pas kalian nonton langsung. Nah, ini anime awalnya banyak dibicarain karena si MC-nya yang bernama Ark ini itu mirip sama MC dari anime isekai lain. Kalian bisa nebak itu siapa? Ya, Momong Ain sama. Tapi ya kita bakal bahas tentang karakternya nanti. Biar gua kasih tahu dulu kalau di sini gua nggak bakal kasih rating point ke setiap anime yang gua review. Gua cuma bakal menjabarkan pengalaman gua pas nonton anime ini. Masalah rating point biar kalian aja yang menentukan. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita lihat dulu sinopsis dari anime ini. Jadi intinya ini anime tuh nyeritain tentang seorang gamer yang tertidur saat bermain game, dan saat terbangun dia berada di dunia isekai dengan menggunakan karakter atau avatar dari game yang dia mainkan. Dan ya, seperti anime isekai pada umumnya, dia OP. Dia berniat untuk hidup dengan tenang di dunia barunya ini. Tapi di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan prajurit elf cantik yang namanya kadang belibet pas gua baca. Nah, mulai dari sanalah perjalanan Ark di dunia isekai fantasi ini pun dimulai. Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail tentang ceritanya. Gua awalnya ingin ngebandingin anime ini sama anime Overlord. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu bakalan jadi perbandingan yang cukup jauh gitu. Nah, genre dari anime ini bisa dibilang action fantasi yang dibalut dengan komedi. Jadi walaupun anime ini ratingnya 17+ dan cerita yang disajikan bisa dibilang cukup ngena ya bagi gua karena membawa isu diskriminasi dan perbudakan ras elf oleh manusia. Tapi karena komedinya tadi, ceritanya di sini jadi nggak dark atau hardcore kayak anime Goblin Slayer. Jadi gue bisa nonton anime ini dengan santai gitu. Karena ya konsep cerita yang dibawakan anime ini tuh bisa dibilang klise ya, karena ini tuh menceritakan tentang petualangan MC dengan rekannya di isekai. Yang mana format kayak gini tuh udah sering dipakai di anime bertema isekai. Jadi ya menurut gua ini adalah anime yang bagus kalau kalian ingin nonton anime tapi lagi malas untuk memperhatikan detail cerita dan ingin sedikit ketawa-ketawa kecil. Jadi kalau kalian lagi bad mood, gua rasa ini anime bisa naikin sedikit mood kalian. Oke, mari kita bahas tentang karakternya. Seperti yang gue bilang tadi, ini anime sempat banyak diomongin karena MC-nya ini bisa dibilang mirip sama anime sebelah kalau dilihat secara fisik ya. Karena kalau kita lihat dari bagian lainnya, kedua karakter ini tuh benar-benar berbeda. Ark bisa datang ke isekai karena dia tertidur pas main game. Masih belum dijelasin dia mati atau enggak di dunia sebelumnya. Karena ya bisa jadi dia dipanggil kayak Ainz gitu. Tapi ya bisa jadi juga dia main game sampai ketiduran dan karena terlalu kelelahan, dia pun mati di tengah tidurnya. Terus baru ditransfer ke isekai menggunakan karakter dari game yang dia mainkan tersebut. Nah, kita bahas tentang background dari karakter atau avatar gamenya si Ark ini. Ark adalah seorang kesatria yang terkena kutukan, sehingga badannya berubah menjadi skeleton. Jadi jelas beda ya sama Ainz, karena Ainz dari awal memang seorang undead, sedangkan Ark adalah manusia. Sifat dari Ark pada awal cerita, dia adalah orang yang canggung, tapi seiring berjalannya cerita, dia jadi orang yang lebih santai dan lucu. Sebetulnya kalau kalian nonton Overlord, gue bakal lebih mudah buat ngejelasinnya. Jadi Ark ini adalah persatuan antara Ainz dan Touch Me. Karena kadang si Ark ini juga bisa dibilang nyentrik lah ya, karena dia suka meneriakan jurusnya gitu, untuk menambah kesan kepahlawanannya. Tapi itu juga lah yang gua suka dari karakter Ark ini, karena sifatnya itu, genre komedi dari anime ini tuh jadi lebih kerasa. Sejujurnya, gua suka sama opening dari anime ini secara audio dan visualnya. Musiknya itu ngebawa hype kayak One Punch Man season 1, tapi di opening ini sifatnya si Ark tuh nggak dibikin keren kayak di anime lain. Karena ya biasanya kalau di anime lain, kadang si MC-nya tuh dibikin keren kalau di opening. Tapi kalau di anime ini, si Arknya tetap dibikin lucu dan nyentrik. Alhasil, gue jadi betah pas nonton openingnya. Background musik. Menurut gue, BGM yang dibawa oleh anime ini itu udah cocok lah sama suasana yang dibawakan. Jadi gue nggak akan komen tentang hal ini. Dan scene favorit gue tentang penggunaan BGM yang sangat tepat ada di episode 3 pas si Ark nyelamatin Glennis. Gue suka transisi musiknya dari menegangkan ke heroik. Dan entah emang humor gue yang broken atau gimana, tapi gue rada ketawa pas si Ark ngeluarin jurusnya ini karena BGM yang disajikan itu masuk banget ke karakternya si Ark ini. Outro.
Gua suka sama lagunya, cuma gua rada kurang suka sama visualnya karena ini full CG. Bukan berarti CG-nya jelek, cuman gua rada aneh aja liatnya karena sepanjang episode kita disajikan gambar 2 dimensi. Tahu-tahu di outro kita dikasih lihat animasi full CG. Jadinya rada aneh lah pas gua buat lihat outronya. Tapi ya ini nggak terlalu ganggu buat gua karena biasanya gua kagak nontonin outro anime juga gitu. Biasanya sih gua langsung skip aja outronya buat nonton episode selanjutnya. Jadi ini nggak terlalu masalah buat gua gitu. Sampai sekarang, belum ada pengumuman tentang season 2 dari anime ini. Jadi kalau kalian mau tahu kelanjutan cerita dari animenya kayak gimana, ya kalian bisa baca light novel atau adaptasi manganya. Gua gak tahu apakah ada perbedaan cerita antara light novel dan manga, tapi untuk lebih akurat ke ceritanya, gua sarankan untuk baca light novel karena sumber cerita dari animenya diambil dari light novelnya. Tapi kalau misalkan gak ada perbedaan cerita antara light novel dan manga, ya terserah kalian mau baca yang mana. Jadi sekian aja review gua tentang anime ini. Biar gua ingatkan lagi, isi dari video ini adalah full opini pribadi gua. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat atau ada hal yang lupa gua tambahin di video ini, bisa kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, sekian dari gua. Dadah.